Seorang karyawan SPBU di Surabaya hampir kehilangan nyawa karena membongkar kedok bos besar yang tak tersentuh hukum, yang telah mengoplos bahan bakar minyak. Padahal semua saksi dan bukti sudah jelas. Bagaimana kisah yang menegangkan ini? Mari kita simak bersama. Assalamualaikum, teman-teman. Sebelum kita mulai cerita seru ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita awali dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu mendapatkan berkah darinya. Dan silahkan tulis doa kalian di kolom komentar. Dan mari kita aminkan bersama semoga terkabulkan. Amin. Di tengah hiruk-pikuk Surabaya, kota metropolitan yang sibuk dengan aktivitas sehari-hari, tersembunyi sebuah rahasia besar yang akhirnya terungkap ke publik. Kota ini dikenal dengan kemajuan infrastruktur dan urbanisasinya yang pesat. Namun di balik semua itu, ada sisi gelap yang selama ini tersembunyi di balik usaha-usaha ilegal yang dilakukan oleh sebagian oknum. Salah satunya adalah sebuah pom bensin di kawasan strategis kota. Pom bensin tersebut terlihat seperti tempat biasa, tempat para pengendara kendaraan roda 2 dan 4 berhenti untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tidak ada yang mencurigakan pada pandangan pertama. Namun, di balik kesibukan yang terjadi setiap hari di sana, ada aktivitas yang tak terungkapkan yang mengkhawatirkan banyak pihak. Masyarakat selama ini tidak mengetahui bahwa bahan bakar yang mereka beli ternyata telah tercampur dengan bahan kimia lain yang dapat membahayakan mesin kendaraan mereka. Pom bensin tersebut mengoplos bahan bakar premium dengan zat aditif murah untuk meningkatkan keuntungan secara ilegal. Dan ini menjadi puncak dari sebuah praktik yang berlangsung lama tanpa terdeteksi. Kejadian yang akhirnya mengungkap praktik ini dimulai ketika seorang karyawan yang bekerja di pom bensin tersebut, Heri, merasakan adanya ketidakberesan yang sangat mencolok. Heri, seorang karyawan yang baru beberapa bulan bekerja di pom bensin tersebut, mulai merasakan keanehan saat ia rutin mengisi bahan bakar. Setiap kali ia mengisi tangki kendaraan pelanggan, ada yang aneh dengan kualitas bensin yang ia tuangkan. Bensin ini rasanya agak berbeda, pikir Heri dalam hati. Ia mulai menyadari bahwa bensin yang dikeluarkan dari pom bensin tersebut memiliki aroma yang lebih tajam dan terkadang terasa lebih encer dari biasanya. Namun, karena ia bukanlah seorang ahli di bidang ini, Heri awalnya berusaha untuk menepis kekhawatirannya. Mungkin itu hanya perasaan subjektifnya semata. Tapi seiring berjalannya waktu, ia semakin merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Bahkan beberapa pelanggan mulai mengeluhkan performa kendaraan mereka setelah mengisi bahan bakar di pom tersebut. Motor dan mobil yang menggunakan bensin dari pom tersebut tampaknya mengalami masalah pada mesin, seperti ketukan yang tidak normal atau mesin yang tidak bisa menyala dengan sempurna. Semakin banyak keluhan yang datang, semakin Heri merasa ada yang harus dilakukan. Namun, ia masih ragu apakah ia benar-benar bisa melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang, mengingat posisinya yang hanya seorang karyawan biasa. Sampai pada satu malam yang penuh ketegangan, Heri akhirnya melihat dengan mata kepalanya sendiri sebuah kejadian yang membuka tabir dari praktik kotor yang selama ini terjadi. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam dan suasana di pom bensin mulai sepi, Heri yang tengah berjaga mendapati sesuatu yang tak terduga. Dari ruang kantornya, Heri melihat Pak Andi, sang bos besar pom bensin, berdiri di samping sebuah truk besar yang sedang mengalirkan bahan bakar ke dalam tangki pom. Heri yang penasaran memperhatikan dengan seksama dan melihat bahwa truk tersebut membawa bahan bakar yang tampaknya berbeda dari biasanya. Apa yang semula tampak seperti proses pengisian bahan bakar rutin ternyata adalah kegiatan ilegal. Pak Andi terlihat mengawasi dengan cermat, memerintahkan karyawan untuk memindahkan bahan bakar yang jelas bukan bahan bakar biasa. Mungkin campuran zat kimia yang lebih murah untuk menambah keuntungan. Heri yang melihat ini merasa perutnya mual. Ia tak pernah mengira bahwa selama ini, pom bensin tempatnya bekerja terlibat dalam praktik penipuan yang sangat merugikan banyak orang. Ini tidak bisa dibiarkan, pikir Heri. Ia merasa bahwa dirinya harus melakukan sesuatu, meskipun konsekuensinya bisa sangat berat baginya. Rasa gelisah Heri semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Ia mulai mencari tahu lebih dalam mengenai bahan bakar yang digunakan di pom bensin tersebut.
Melalui beberapa teman yang bekerja di bengkel dan beberapa orang lain yang memiliki pengetahuan mengenai kendaraan, Harry akhirnya tahu bahwa oplosan bahan bakar ini berbahaya bagi mesin kendaraan. Bahan kimia yang dicampurkan pada bensin dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada sistem mesin, memperpendek usia kendaraan, dan bahkan membahayakan keselamatan pengendara. Ini bukan sekadar masalah kualitas bensin, tetapi juga masalah keselamatan yang sangat serius. Harry merasa marah sekaligus bingung. Di satu sisi, ia merasa bahwa ia harus membongkar praktik ilegal ini, tetapi di sisi lain, ia juga khawatir akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar. Ia tahu betul bahwa Pak Andi adalah seorang pengusaha yang kuat dan memiliki banyak koneksi. Harry tidak ingin kehilangan pekerjaannya, apalagi menghadapi tindakan balasan yang bisa saja berbahaya baginya dan keluarganya. Tetapi setelah berpikir panjang, ia menyadari bahwa jika ia tetap diam, maka ia juga berpartisipasi dalam kejahatan tersebut. Dengan hati yang berat, Harry akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa yang penuh ketegangan bagi Harry. Ia terus mengamati setiap langkah yang diambil oleh Pak Andi dan beberapa karyawan lainnya yang terlibat dalam pengoplosan bensin. Harry merasa bahwa ia harus memastikan bahwa apa yang ia lihat bukan hanya kebetulan semata. Jadi ia mulai mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut. Ia memotret truk-truk yang datang membawa bahan bakar, mencatat tanggal dan jam pengisian, dan bahkan mengambil sampel bensin untuk diuji di laboratorium. Dengan bukti-bukti ini di tangan, Harry merasa siap untuk mengungkapkan kebenaran. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah langkah besar yang bisa mengubah hidupnya. Suatu malam, dengan perasaan cemas, Harry memutuskan untuk menghubungi seorang wartawan yang ia percayai. "Saya punya informasi penting yang bisa mengungkap sebuah kejahatan besar," ujar Harry melalui telepon. "Saya butuh bantuan Anda." Wartawan tersebut segera merespons, dan tak lama setelahnya, berita tentang praktik oplosan bensin tersebut mulai menyebar. Pada akhirnya, kebenaran yang selama ini tersembunyi mulai terungkap, dan pom bensin itu menjadi sorotan publik. Pak Andi yang sebelumnya merasa aman, kini terpojok oleh bukti yang kuat. Keputusan Harry untuk melaporkan praktik ilegal di pom bensin itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga mengubah wajah kota Surabaya. Begitu bukti-bukti yang dikumpulkan Harry sampai ke tangan pihak berwajib dan media lokal, reaksi publik begitu luar biasa. Warga kota yang selama ini tidak mengetahui ada kecurangan besar di balik operasi sebuah pom bensin, mulai merasa marah dan kecewa. Beberapa hari setelah laporan itu tersebar, polisi melakukan penggerebekan besar-besaran di pom bensin tersebut. Tim penyelidik tiba di lokasi dengan peralatan lengkap, dan mereka mulai menyelidiki semua dokumen terkait pengadaan bahan bakar dan transaksi yang terjadi di sana. Tidak hanya itu, beberapa wartawan juga hadir untuk meliput peristiwa tersebut, sehingga berita tentang praktik oplosan bensin ini menyebar dengan cepat ke seluruh Surabaya, bahkan luar kota. Harry merasa campur aduk. Ia merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap, namun di sisi lain, rasa cemas dan takut masih menggelayuti dirinya. Bagaimana jika mereka membalas dendam? Pikirnya, saat ia menyaksikan polisi mulai memasuki area pom bensin dengan penuh kesiagaan. Namun, Harry tahu bahwa langkah yang ia ambil sudah tepat. Ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan banyak orang yang tidak tahu apa yang telah mereka konsumsi selama ini. Ketegangan semakin terasa ketika Pak Andi, bos besar mereka, diberitakan di berbagai media sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penipuan ini. Wajah Pak Andi yang biasanya penuh dengan senyum percaya diri kini tampak terpuruk dan cemas. Dia tidak pernah menyangka bahwa kecurangan yang ia lakukan selama bertahun-tahun bisa terbongkar begitu saja oleh seorang karyawan biasa. Dalam pertemuan pertama dengan polisi, Pak Andi berusaha mempertahankan posisinya, mencoba membantah semua tuduhan dan mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu tentang praktik oplosan ini. "Ini semua salah paham," kata Pak Andi dengan suara yang terdengar gemetar saat berbicara dengan tim penyelidik. "Saya tidak pernah mengizinkan hal seperti ini terjadi di pom bensin saya. Ada banyak pihak yang terlibat, dan saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh karyawan-karyawan saya." Namun, bukti yang sudah ada sangat jelas, dokumen pengadaan bahan bakar, rekaman CCTV,
serta sampel bahan bakar yang telah diuji menunjukkan bahwa oplosan tersebut memang dilakukan di bawah komando Pak Andi. Dalam waktu singkat, polisi mengumpulkan semua bukti yang diperlukan dan memberitahu Pak Andi bahwa ia akan segera dihadapkan pada proses hukum yang serius. Meskipun berusaha menyangkal, Pak Andi tahu bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari kenyataan. Hari-hari setelah penggerebekan itu menjadi masa yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian bagi semua orang yang terlibat dalam kasus ini. Harry, yang semula merasa takut akan konsekuensi dari melaporkan kejadian ini, mulai merasa ada kelegaan dalam hatinya. Namun, perasaan itu tidak berlangsung lama, karena ia tahu bahwa bos besar mereka, Pak Andi, adalah orang yang sangat berkuasa. Dalam dunia bisnis, terutama di Surabaya, Pak Andi dikenal sebagai pengusaha yang memiliki banyak hubungan dengan orang-orang penting, baik di sektor pemerintahan maupun dunia usaha. Bagaimana kalau mereka berbalik menyerangku? Pikir Harry, cemas dengan kemungkinan itu. Meski begitu, Harry merasa tak bisa mundur. Tindakannya sudah terlanjur diambil dan ia tahu, jika tidak ada yang berani melawan, praktik ilegal ini akan terus berlanjut. Harry mendapatkan dukungan dari beberapa rekan kerjanya yang juga mulai merasa bahwa mereka telah dibohongi selama ini. Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir untuk mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang pengelolaan pom bensin tersebut, sehingga pengungkapan kasus ini menjadi semakin terang benderang. Namun, di balik itu semua, Harry tidak bisa menahan rasa takutnya. Ia bahkan mulai berpikir untuk meninggalkan Surabaya, mencari tempat yang lebih aman untuk bersembunyi sementara kasus ini bergulir. Tapi, setelah berbicara dengan keluarganya, Harry memutuskan untuk tetap bertahan dan menghadapi segala resiko yang mungkin datang. Ini sudah terlalu besar untuk diabaikan, gumamnya dalam hati. Pada hari yang menentukan, Pak Andi dipanggil untuk menghadiri sidang pertama terkait kasus oplosan bensin ini. Media lokal turut memberitakan peristiwa ini dengan berbagai macam sudut pandang, dan banyak warga Surabaya yang akhirnya mengetahui tentang kejahatan ini. Banyak dari mereka yang merasa marah dan kecewa karena mereka telah membeli bahan bakar yang tidak layak dan bahkan merugikan kendaraan mereka. Kami hanya ingin bahan bakar yang aman dan berkualitas, kata seorang warga yang diwawancarai oleh salah satu stasiun berita. Kami sudah cukup percaya dengan pom bensin tersebut karena mereka adalah nama besar di kota ini. Kami tidak pernah menyangka bahwa mereka melakukan penipuan seperti ini. Tak hanya warga biasa, para pemilik bengkel kendaraan juga mulai mengungkapkan kekesalan mereka. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada mesin-mesin kendaraan yang menggunakan bahan bakar dari pom tersebut cukup parah. Bahkan ada yang harus mengganti beberapa bagian mesin yang rusak akibat oplosan bensin yang terkandung zat kimia berbahaya. Hal ini semakin memperburuk reputasi Pak Andi di mata publik. Tidak hanya pelanggan yang merasa dirugikan, tetapi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia otomotif juga mulai menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap praktik kotor yang telah dilakukan oleh pengusaha besar ini. Di tengah-tengah persidangan yang berlangsung, Harry akhirnya dipanggil sebagai saksi untuk memberikan keterangan. Ia merasa sangat gugup, tetapi tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting. Dalam ruang sidang yang tegang, Harry menceritakan secara rinci apa yang telah ia saksikan di pom bensin tersebut, termasuk bukti-bukti yang ia kumpulkan dengan hati-hati. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mereka mengalirkan bahan bakar dari truk yang membawa bahan kimia berbahaya. Harry mulai bercerita dengan suara yang sedikit gemetar. Saya juga mengambil sampel bahan bakar dan mengirimnya untuk diuji di laboratorium. Hasilnya menunjukkan bahwa bahan bakar tersebut tidak memenuhi standar yang seharusnya. Harry merasa lega setelah memberikan kesaksian tersebut, meskipun ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah kejadian ini. Dalam hati, ia berharap kesaksiannya dapat membantu mengungkapkan kebenaran dan membawa keadilan bagi semua orang yang telah dirugikan. Di sisi lain, Pak Andi terlihat semakin terpojok, karena ia tidak bisa lagi menyangkal kenyataan bahwa ia adalah pihak yang bertanggung jawab atas praktik curang ini. Sidang berlanjut dengan berbagai bukti yang semakin memperburuk posisinya, dan akhirnya keputusan pun diambil. Pak Andi divonis bersalah dan harus menjalani hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya. Setelah keputusan pengadilan dijatuhkan, kehidupan Harry tidak serta-merta kembali normal. Meskipun ia merasa lega karena keadilan telah ditegakkan, namun kenyataannya,
ia kini harus menghadapi sejumlah tantangan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nama Harry tiba-tiba menjadi sorotan publik. Berita tentang dirinya yang membongkar praktek oplosan bensin ini menyebar ke berbagai media, dan ia mulai menerima berbagai macam perhatian. Beberapa orang memujinya atas keberaniannya, sementara yang lainnya meragukan tindakannya. Dalam masyarakat yang masih sangat mengutamakan norma-norma tradisional dan hubungan yang kuat dalam dunia kerja, Harry merasa dirinya seperti orang yang terasingkan. Meski demikian, ia tetap merasa bangga dengan keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kebaikan banyak orang. Namun, di balik semua itu, Harry juga harus menghadapi banyak tekanan. Bos-bos besar yang memiliki kepentingan dalam industri bahan bakar, serta beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan pengungkapan ini, mulai memberi sinyal bahwa mereka tidak senang dengan apa yang telah terjadi. Bahkan, beberapa kali Harry menerima ancaman anonim yang memperingatkannya untuk berhenti berbicara tentang kasus ini. Namun, meskipun merasa ketakutan, Harry tetap teguh pada prinsipnya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan akan selalu lebih besar dari dirinya sendiri. Sementara itu, di dalam dunia bisnis, reputasi Pak Andi yang dahulu sangat dihormati mulai hancur lebur. Sebagai seorang pengusaha besar yang telah beroperasi selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki banyak relasi penting, baik dalam dunia bisnis maupun politik. Namun, setelah terungkap bahwa ia telah melakukan praktik oplosan bensin yang sangat merugikan banyak pihak, nama baiknya tercoreng. Banyak perusahaan yang sebelumnya memiliki hubungan bisnis dengannya mulai menjauh. Para pemilik stasiun pengisian bahan bakar lainnya yang pernah berbisnis dengan Pak Andi, kini mulai berhati-hati dan merestrukturisasi hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan dia. Dalam dunia bisnis yang kompetitif seperti ini, reputasi adalah segalanya. Dan ketika reputasi itu rusak, dampaknya bisa sangat luas. Pak Andi kehilangan banyak kontrak dan peluang bisnis. Lebih parahnya lagi, beberapa investor besar yang sebelumnya menganggapnya sebagai mitra bisnis yang solid, kini mulai menarik investasi mereka. Semua kesalahan yang ia lakukan datang dengan harga yang sangat mahal, dan dalam pertemuan-pertemuan bisnis yang semula ia hadiri dengan percaya diri, kini ia selalu terlihat gelisah. Dalam pertemuan dengan pengacaranya, Pak Andi menyadari bahwa ia menghadapi situasi yang sangat buruk. Tidak hanya perusahaan dan bisnisnya yang terguncang, tetapi juga hidupnya yang selama ini penuh kemewahan mulai terancam. Keputusan untuk melaporkan kasus ini juga membawa dampak signifikan dalam kehidupan profesional Harry. Setelah keterangannya di pengadilan, ia mendapatkan tawaran dari berbagai perusahaan yang menghargai keberaniannya. Meskipun banyak yang mendukungnya, ada juga pihak-pihak yang merasa kecewa dengan langkah yang telah diambil Harry. Sebagian besar rekan-rekannya yang sebelumnya bekerja bersama di pom bensin, kini mulai menjauh. Beberapa dari mereka bahkan menghindari kontak dengan Harry, merasa bahwa keberaniannya telah merusak suasana kerja yang selama ini ada. Beberapa di antaranya merasa cemas jika Harry berbicara lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi di pom bensin tersebut, dan mereka khawatir akan terkena dampak dari pengungkapan ini. Harry, yang sebelumnya merasa memiliki ikatan dengan para rekan kerjanya, mulai merasakan sepi. Ia tidak lagi diterima sepenuhnya di tempat yang dulu ia anggap sebagai rumahnya. Namun, Harry menyadari bahwa ia harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan setuju dengan langkah yang telah ia ambil. Meski demikian, ada juga beberapa orang yang menghormati keputusan Harry dan memberinya dukungan moral yang kuat. Beberapa teman dekat dan keluarganya bahkan lebih mendekat, memberikan semangat agar ia tetap teguh pada keputusan yang sudah diambil. "Apa yang kamu lakukan benar, Harry," kata Agus, teman dekatnya yang juga bekerja di pom bensin tersebut. "Ini bukan hanya untuk kamu, tapi untuk semua orang yang selama ini dirugikan." Setelah beberapa bulan berlalu, Harry mulai melihat dampak dari keputusan yang telah ia ambil. Meskipun ia telah melalui banyak rintangan, tekanan, dan kecaman, ia merasa bahwa hidupnya perlahan mulai kembali ke jalurnya. Setelah kasus pengoplosan bensin itu berakhir, Harry memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dan mencari pekerjaan baru di luar kota. Meskipun keputusannya untuk keluar dari Surabaya bukanlah hal yang mudah, ia merasa bahwa ia perlu memulai lembaran baru dalam hidupnya.
Harry tidak ingin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, meskipun apa yang telah terjadi tetap membekas dalam ingatannya. Dalam beberapa kesempatan, ia masih mendengar kabar tentang Pak Andi yang kini terpuruk dalam kesulitan finansial dan hukum, namun Harry mencoba untuk tidak terlalu peduli. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, dan meskipun ia merasa takut dan kesepian setelah kejadian itu, ia mulai menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dalam suatu kesempatan, Harry bertemu dengan seorang teman lamanya yang bekerja di sebuah perusahaan besar di luar Surabaya. Temannya itu menawarkan pekerjaan baru yang lebih menjanjikan. Tanpa ragu, Harry menerima tawaran tersebut, meskipun ia tahu bahwa pekerjaan baru ini akan membawa tantangan baru yang harus ia hadapi. Namun, Harry merasa siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ini adalah langkah yang tepat, pikirnya, dengan keyakinan yang semakin kuat. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Harry mulai membangun kembali kehidupannya dengan lebih baik. Ia tidak hanya mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil, tetapi juga mendapat banyak penghargaan dari berbagai pihak yang menghargai keberaniannya dalam mengungkapkan kebenaran. Meskipun ia merasa bahwa hidupnya sekarang jauh lebih baik, ia tetap mengingat apa yang telah ia lakukan untuk menghentikan praktik oplosan bensin yang merugikan banyak orang. Kini, Harry telah menjadi seorang figur yang dihormati dalam komunitas tempat ia tinggal. Banyak orang yang datang padanya untuk meminta nasihat, dan ia merasa bangga dapat berbagi pengalaman hidup yang menginspirasi. Namun, meskipun hidupnya tampak lebih bahagia, Harry tidak pernah melupakan bahwa segala sesuatu yang ia raih sekarang adalah hasil dari keberaniannya untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu penuh dengan tantangan. Harry menyadari bahwa hidup ini tidak selalu mudah, tetapi jika kita tetap teguh pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini, maka apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. Ia berharap, cerita hidupnya bisa menginspirasi orang lain untuk selalu berani berdiri di pihak yang benar, meskipun itu berarti harus melawan arus.